Mengalangi Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Nazar SAK Islam pada malam hari ini. Yang saya hormati Ketua Panitia Ramadan beserta jajarannya. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan dan kesempatan hingga kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini. Dalam rangka mendirikan malam-malam Ramadan, salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya yang mendapatkan limpahan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun rangkaian acara kita pada malam hari ini, malam ke-15 Ramadan 1446 Hijriah. 1. Pembukaan oleh protokol yang sudah berlangsung. 2. Tausiah singkat yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Haji Nazar SAG dengan judul Amal-amal Indonesia Sedang. Kepada Ustaz kami persilakan. Ya, udah mainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal hayata wal mauta liyabluwannakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Shadaqallahu azim. Yang kami hormati pengurus masjid beserta panitia Ramadan dan para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, bapak dan ibu, hadirin wal hadirat jamaah yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita iringi sampaikan selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan ibu jamaah yang berbahagia, pengajian kita pada hari ini, santapan rohani, berjudul Amalan di Usia Senja. Kita bahas dulu tentang usia. Usia itu adalah umur yang diberikan Allah kepada seorang hamba. Ada yang panjang, ada yang singkat, dan ada singkat sekali. Dan ingat, nikmat Allah yang terbesar itu yang pertama adalah iman dan Islam. Kalau dia sudah beriman harus matching dengan amal soleh. Kalau dia sudah mengaku beriman, dia harus puasa, zakat dan sebagainya. Dan dia tidak dikatakan mukmin kalau dia tidak beramal soleh. Yang kedua adalah umur yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan nanti nikmat-nikmat itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemana kita gunakan. Bapak dan Ibu,
Orang yang benar itu adalah khairun nas man tala umruhu wa hasunna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu manusia yang benar, panjang umurnya, elok amalnya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'amaluhu. Seburuk-buruk manusia sudah gaet-gaet, gigi tak ada lagi, rambut tak botak, kulitlah keriput, matalah kabur, tapi tak juga datang ke masjid. Hancurlah kau gaet. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, maka nikmat ini, nikmat umur ini adalah nikmat yang luar biasa. Tak ada gunanya Toyota Fortuner, tak ada gunanya kelapa sawit berhektar-hektar, rumah petak berpintu-pintu, kalau sudah sampai mati, sampai ajal, tinggal semuanya. Benar atau betul itu Pak? Betul. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat manusia itu ada ajal batas hidup. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai masanya, tidak tunggu usia senja. Tidak menunggu status sosial ada, berpangkat atau rakyat jelata, yang kaya mati, miskin mati, muda mati, tua mati, apatah lagi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kita gunakanlah umur kita ini untuk melakukan hal-hal yang positif, yang mendatangkan kebahagiaan diri kita dan orang-orang yang bersama kita. Bapak tahu, siang dan malam Bapak cari uang, bela Fortuner, baru usia 40 tahun Bapak mati, istri nikah lagi. Siapa yang pakai Fortuner? Laki-laki baru. Bapak, ibu-ibu, ajal ini rahasia Allah, tidak dikasih tahunya sama kita. Saya tanya sekarang ibu-ibu, ibu-ibu mau ajal dikasih tahu atau yang dirahasiakan? Dirahasiakan. Hah? Kalau dikasih tahu mati kita Pak. Baru pengantin baru dekat-dekat sama suami istri, 3 hari mati kau, kacau, tidak ada mesranya Pak. Betul atau benar tuh? Betul. Makanya dirahasiakan. Maka karena dia rahasia, apa kata Rasulullah? Ada seorang Ansar datang kepada Rasulullah. Dia bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minin afdal? Siapa mukmin yang paling hebat? Qala ahsanuhum khuluqa, yaitu orang mukmin akhlaknya baik. Akhlaknya baik. Yang kedua, qala ayyul mu'minun? Kedua, siapa yang mukmin yang paling baik? Akyusun. Apa itu akyus? Qala aksaruhum lil maut, yaitu seseorang yang banyak mengingat mati. Itulah manusia yang paling cerdas. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, usia kita ada yang sudah 70 tahun, bonus sudah banyak sekali. 63 tahun sama persis dengan Rasulullah. 60 tahun alhamdulillah masih sehat tegak lurus. Tapi itu bukan menjadi barometer suksesnya hidup kita. Nilai hidup kita adalah tergantung amal ibadah kita. Maka oleh karena itu, mulai dari muda sampai bila-bila, apalagi tua, ibu, anak muda yang datang, orang tua yang datang ke masjid dicintai Allah. Anak muda yang datang ke masjid lebih dicintai Allah. Orang tua yang sholat tarawih disayangi Allah. Anak muda, anak gadis yang datang tarawih ke masjid lebih disayangi Allah.
Orang tua yang banyak sholatnya dimuliakan Allah. Anak muda yang banyak sholatnya lebih dimuliakan Allah. Kenapa begitu? Kalau orang tua sholat, tengoklah bapak dan ibu, mulai dari rukuk sudah berbunyi-bunyi semuanya krak-kruk, krak-kruk. Apalagi ibu-ibu asamnya banyak. Ada asam lambung, ada asam urat. Begitu bangkit dari sujud, tidak cuma bacanya Allahu Akbar, ditambah oi. Makanya dikurangi, dia hanya dapat kemuliaan, tidak dapat lebih kemuliaan. Siapa yang lebih mulia? Anak muda yang rajin beribadah. Makanya bapak dan ibu, kita umur akan ditanya Allah berapa umur kita. Kalau umur 60 tahun tidur 8 jam kali 60, berapa tahun dia tidur Pak? 20 tahun 20 tahun. Jam 8 dapat tidur sampai jam 5 pagi, 8 jam Pak. 20 tahun tidur. Dan tuh main kartu diminum 8 jam pula. Kali 60, berapa tahun Pak? 20 tahun. Nah, jadi anak untuk tidur dan main-main 40 tahun. 20 tahun lah sisanya. Disitulah makan, disitulah kerja, disitulah tidur, disitulah beramal. Tapi Allah itu memurah bapak dan ibu. Kita tidur bisa jadi ibadah. Yang penting waktu tidurnya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, berdoa, maka kita tidur dalam beribadah. Yang tidak boleh pakai doa ketika melempar kartu. Bismillah, pak, 12 bisa. Tidak laku bismillah sama Pak. Tidak bisa dibantu dipakai bismillah sama. Pikirlah Bapak itu. Jadi kalau kita memulainya bismillah, pekerjaan itu pekerjaan yang mengandung amal soleh. Ada kemaslahatan untuk diri kita secara nyata. Mancing, ada manfaatnya? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Lempar. Selama 4 tahun baca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Alhamdulillah. Ibadah Pak. Bapak dan Ibu, begitu sayangnya Allah kepada kita. Asalkan dimulai dengan bismillah, datang berkah, jadi ibadah. Makanya ibu-ibu, la tuzadu abdun yaumal qiyamati, nanti tidak beranjak kaki seorang hamba hingga ditanya kepada 4 perkara. An umrihi bima aflah, umur yang panjang itu untuk apa dihabiskan? Kalau awak sudah senja-senja nih Pak, habiskanlah umur kita ke masjid. Sholat fardu berkualitas. Kalau Imam Syafi'i banyak sholat yang ditinggalkan kemarin, baru hijrah 20 tahun, ganti sholat itu. Bodoh sholat apa? Jangan dibiarkan timbak tuh. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamati as-sholat. Pertama nanti yang diperiksa kepada seorang hamba di hari kiamat adalah sholat. Fa'in soluhat sairul amalu. Kalau sholatnya mantap, sholatnya benar, sholatnya tidak pernah tinggal, maka baguslah semua amalnya. Wa in fasadat amalu sairul. Kalau rusak sholatnya, udah umur 45 tahun, sholat asar seminggu 3 kali, sholat isya sebulan sekali, sholat subuh jarang sekali,
matilah kau. Bapak dan Ibu dengan bahagia. Itu ditanya nanti. Makanya amalan utama di usia senja, sholat, jaga Pak. Jangan sempat lagi menunda. Sholat pada waktunya itu adalah amal yang paling baik. Apalagi dapat ketika imam datang, Allahu Akbar, kita sudah belakang, Allahu Akbar. Makanya kalau orang sudah tua-tua, belum lagi masuk waktu sholat, awak sudah datang di masjid. Kenapa? Selama Bapak di masjid didoakan malaikat, ampunilah orang ini ya Allah, ampunilah orang ini ya Allah, ampunilah orang ini ya Allah. Malaikat mendoakan kita. Ibu jangan bahagia. Kemudian yang ditanya lagi apa? Wa an jasadihi bima ablah. Kemudian tubuh yang kekar ini, yang gagah ini untuk apa digunakan? Makanya bapak-bapak yang masih segar-segar ini Pak rajin ibadah. Karena kualitas ibadahnya tinggi pahalanya Pak. Daripada yang tua-tua. Tua-tua cuma apa? Ayat imam mau panjang baca ayat apa katanya? Mati lah untuk tegak. Menggetek-getek lah untuk kawan. Tapi kalau yang udah santai saja. Makanya imam itu asal adil Pak. Jangan berpatokan kepada yang muda, tapi berpatokan kepada yang tua. Jangan mentang-mentang dari Arab 10 tahun dari Arab panjang ayat dibaca sampai 15 ayat. Apa kata kayak itu? Cukup sekali aku kemari, besok kan terulang lagi. Itu imamnya berdosa. Imam namanya imam zalim. Jangan disangka imam itu rancak saja. Kalau menganiaya jemaah, awas kau. Maka tengok sikon. Ini orang baru berbuka puasa Pak. Baru berbuka puasa. Dihantamnya lah pula surah Al-Baqarah. Astagfirullahaladzim. Baru kau tak lapor-lapor asap lapor naiklah. Rasa-rasanya mau keluar, tapi mau keluar bagaimana caranya? Apalagi tengah-tengah asapnya. Diikutinya juga lah, tapi udah menutup-nutup Pak. Astagfirullahaladzim. Makanya Imam Syafi'i itu sangat orang tua-tua kita. Kalau sudah sholat maghrib di Ramadan, baca surat pendek-pendek, yang pendek khusyuk pelaksanaan sholatnya. Itu imam yang bijak dan arif. Yang ketiga, yang ditanya itu an ilmi ma'amalin amilabi. Ilmu yang sudah didapat, apakah diamalkan atau tidak? Kalau ada ilmu agama, ilmu tentang halal dan haram, yang boleh dan tidak boleh, kalau sudah kita dapat, diamalkan. Kalau tidak nanti bertanggungjawabkan. Yang terakhir Bapak dan Ibu, wa amalihi aina tasabu wa bima anfaqahu. Harta yang didapat itu dari mana diusahakan, dengan cara halal atau haram, mengoplos minyak bensin atau korupsi, mencuri, wabi ma'amkau atau dan kemana engkau belanjakan. Yang halal harus kita belanjakan yang halal. Yang haram kita belanjakan yang halal, betapa dosa. Jangan disangka Pak, kalau saya korupsi 1 miliar, saya bangunkan ke masjid Jamiatul Rahmah 1,5 miliar, semakin banyak jamaah, semakin bertimbun-timbun dosa mampus sekali. Jangan coba-coba. Makanya kita berusaha ini cari yang makan yang halal. Karena rezeki sudah ditentukan Allah. Semakin kita banyak berbagi, semakin banyak rezeki kita, terutama rezeki kesehatan. Bapak-bapak dan Ibu. Jadi pertama yang usia senja jaga sholat. Yang kedua rajin merimpang. Ingat ibu mati nanti hanya membawa 5 kain kafan putih yang tidak berjahit, diantar ibu pakai ambulan. Bapak-bapak 3 lapis. Siapa yang bisa menemani ibu kubur? Sedekah infak. Yang ketiga, amal ibu adalah yang sudah tua ini rajin bersilaturahmi, makanya rajin berjamaah ke masjid. Ketemu dengan kawan, bercakap-cakap awak, bersama-sama bergembira. Itu amalnya. Yang terakhir, Bu, Bapak, kalau kita sudah mati, berilah wasiat kepada anak cucu. Anakku, bapakku sudah berjuang.
Kalian beradik, elok-eloklah kalian, jangan berkelahi. Rajinlah ke masjid. Nah, itu masjid Baitur Rahmah itu kami dirikan dulu dengan susah payah. Maka oleh karena itu ramaikanlah, karena nanti menjadi ajak bagi kami kalau kalian signifikan. Susah payah kami membangunnya, tapi jamaahnya sedikit. Itu sangat menghinakan kami sebagai orang tua. Itu diwasiatkan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan bapak-bapak yang berusia senja, termasuk saya, yang berusia senja ini Pak, hampir 60 tahun. Kira-kira 6 bulan lagi 60 tahun. Jadi kita sudah sama-sama senja nih Pak. Jadi oleh karena itu, mari kita sama-sama memanfaatkan umur yang sedikit ini untuk kebaikan kita nanti di akhir kelak. Bapak dan Ibu, inilah yang dapat kami sampaikan. Pulau Angsa jauh di tengah, di balik pulau si Angsa 2. Walaupun kita sudah di kaki tanah, budi baik tetap dikenang juga. Benar atau salah tuh? Oleh karena itu, berbaik-baiklah kita. Jangan lagi gabung dengan Portugal, persatuan orang tua gatal-gatal. Ya, tinggalkan itu. Banyaklah rukuk, banyaklah sujud. Itu saja. Jalan-jalan ke Teluk Libung, singgah sebentar di Tanjung Balai. Hati anak menyambung, apalagi daya waktu telah sampai. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peci. Kalau ada kata yang salah, jangan lapori sama Pak Polisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan untuk putra. Ya. Sebutkan satu orang yang disebut bijak. Apa? Mantap. Perkenalkan nama saya Bani. Terus apa yang pintar tuh? Orang beriman. Orang beriman. Salah. Salah. Mantap. Siapa lagi? Yang perempuan? Saya jawab. Laki-laki siapa tahu? Wajib mir. Tidak ada. Apa ya? Orang bertakwa. Orang bertakwa. Nah, pertanyaan kedua. Ya. Nikmat apa yang paling besar diberikan Allah untuk perempuan? Perempuan aja lah. Mana dia? Perempuan aja lah. Ada. Ah, maju. Maju. Apa jawabannya? Nama saya Setia. Jawabannya, nikmat apa yang paling besar diberikan Allah kepada manusia? Udah. Umur? Ya. 100 untuk Anda. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir untuk putra. Sebutkan orang yang sebutkan manusia yang terbaik di dunia. Nama saya Mirza. Jawabannya orang-orang yang beriman. Salah. Ada lagi? Nah. Udah tadi. Ada. Jawab. Cepat maju. Saya balikan ke masjid ni. Nah. Dan yang menjawab lagi. Rela silakan dia. Nah, Pak. Orang-orang yang bertakwa. Wah. Khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang sebaik-baik manusia, orang panjang umurnya, banyak amal. Ya. Tidak ada hadiah untuk laki-laki, kembalikan ke masjid. Allah. Mantap. Ya. Kita sportif, tidak dapat balikan lagi, besok ditambah lagi orangnya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ustaz Al-Fadil SAG yang telah menyampaikan sosialnya di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita di dunia juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya sambutan dari panitia Ramadan kepada Bapak Zulhadri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah sekalian, saya minta waktunya sedikit menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwasanya untuk Ahad pagi kita akan melaksanakan tausiah subuh, yang mana Ahad ketiga ini akan diisi oleh Ustaz Dr. Samsul Rizal SAG MPDI. Untuk itu marilah kita hadiri bersama-sama. Yang kedua, kita juga akan melaksanakan acara buka bersama sekaligus peringatan nuzul Al-Quran yang akan diadakan pada hari Senin tanggal 17 Maret. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk yang ingin menghadiri acara buka bersama, silahkan datang ke masjid mulai pukul 17.30 karena kita akan mengadakan tausiah sambil menunggu waktu berbuka puasa. Terus yang ketiga, kita juga berencana akan melaksanakan iktikaf di masjid kita ini yang akan kita laksanakan pada hari Kamis malam Jumat tanggal 21 Maret, tepatnya pada malam 22 Ramadan. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, ini khusus kepada bapak-bapak dan ibu-ibu aja yang ingin ikut, silahkan mendaftar ke panitia atau mengisi list yang telah kita share di grup WA, karena ini bersangkut untuk konsumsi makan sahur kita di masjid. Terus yang keempat, kami juga dari masjid sudah membentuk panitia percepatan pelunasan hutang tanah. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin membantu atau ingin menyedekahkan sebagian hartanya, kami persilahkan. Yang penting bapak-bapak, ibu-ibu berniat dulu. Saya ingin menyumbang 1 juta. Setelah berniat, silakan daftarkan ke masjid dan ini bisa dilunasi sampai akhir tahun, yaitu Desember 2025. Dan kita berharap mudah-mudahan hutang tanah kita ini akan berkurang. Kalaupun bisa, mungkin bisa lunas di akhir tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari saya, panitia Ramadan. Dan juga tadi di Bakul sudah kita edarkan belangko zakat fitrah yang sudah sesuai dengan kimat zakat yang ditetapkan oleh Kemenak Kota Pekanbaru. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin membayar zakat fitrahnya sudah bisa membayarnya ke masjid. Nanti panitia amil akan standby di masjid untuk menerima zakat fitrah ataupun zakat mal dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mungkin itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.